Halo Demers, Lin di sini dan sekarang kita punya Infinix Note 8. HP gaming yang punya layar hampir seluas tablet. Kalau kemarin-kemarin produk smartphone Android murah seger yang masuk ke pasar Indonesia biasanya dibawa oleh Realme atau Xiaomi, sekarang giliran Infinix yang ikut bergelut dapat jatah, maksud gue buat dapat jatah market share juga. Buat yang belum kenal sama Infinix, mungkin Note 8 ini bisa jadi produk perkenalan yang cocok buat kamu. Saatnya buat kamu beristirahat, kawan. Sekarang, yuk kita bahas apa aja yang spesial dan membuat HP ini layak jadi pilihan, ketimbang HP-HP lain di level yang sama. Yo, ini HP sebenarnya bukan produk baru, tapi rilisan tahun kemarin, tepatnya di tanggal 4 November 2020. Tapi gue baru bisa nyoba langsung buat makainya 2 mingguan terakhir, dan gue puas sama HP ini. Secara desain, tampilan Infinix Note 8 udah gurih banget di mata gue. Dia desain belakangnya nggak flat, tapi dikasih gradasi warna kayak diamond gitu buat varian warna yang gue pegang ini. Aksen warna terbelah dua Infinix Note 8 dibalut dengan finishing glossy ala-ala backup premium yang bisa kita pakai buat ngaca. Ganteng juga gue. Ini keren sih. Sayang aja tapi kalau nggak pakai softcase sidik jari kita jadi mudah keceplak. Dan pasti itu ngeganggu estetikanya. Jadi mending pakai aja softcase yang dikasih dalam box pembeliannya. Terus ada logo Infinix di bawah kiri, dan di atas ada konfigurasi kamera dia yang rame banget. Masing-masing ada satu kamera utama 64 megapiksel dan 3 sensor pendukung. Bagian wujud kamera belakangnya ini sedap sih buat dipandang, berasa HP mahal. Sayang brandingnya terlalu rame. Menurut gue di bagian belakang kamera, harusnya ketulis satu kata aja udah cukup sebagai informasi, nggak perlu panjang lebar dan rame begini. Terus kita putar ke depan dan beginilah wujudnya. Waktu di unboxing gue sempet bingung sama HP ini yang punya 2 punch hole. Dan setelah gue coba pakai buat daily drivers, gue masih sama. Masih bingung. Entah kenapa gue ngerasa satu sensor pendukung yang ada di sini agak useless gitu. Soalnya kehadiran satu sensor lagi yang ini bikin jatah punch hole Infinix Note 8 jadi terlalu gede dan makan banyak tempat. Padahal fungsinya nggak terlalu kepake. Nanti gue jelasin kenapa gue bisa bilang kayak begitu. Ukuran dua lensa depannya ini nggak terlalu gede. Coba aja jaraknya dibikin mepet. Jangan begini, karena makan terlalu banyak space walaupun nggak bikin layarnya kerasa sempit. Tapi ngomong-ngomong soal kamera selfie dan punch hole, kita bisa ngebuka langsung kamera depan dengan nyeret ke bawah layar dari punch hole-nya kayak begini waktu layar masih ke-lock atau kekunci. Waktu kita buka, dia ada efek-efek partikel yang lumayan kece. Bahagia orang kayak gue sederhana sih, bisa punya HP dengan layar segini luas udah lega banget rasanya. Soalnya dengan layar yang luas ini, gue bisa nonton film atau konten YouTube sambil stalk doi. Sebelah sisi buat hiburan, sebelah sisi buat mengsedih. Layarnya ini berukuran 6,9 inci dengan panel IPS dan punya resolusi HD+. 720 piksel x 1640 piksel. 6,9 inci nih bos, tapi belum Full HD. Aman nggak buat mata? Layar gede walau masih HD+, oke-oke aja sih buat skema pemakaian biasa gue. Lagi pula, layar yang masih HD+, juga bikin HP-nya lebih hemat baterai. Walau resolusinya masih HD+ aja, tapi nggak bikin sakit mata kok. Kecuali lu main pakai app di HP ini. Tapi sayang disayangkan, buat Netflix kita cuma bisa nonton konten dengan kualitas HD aja. Maksud gue HD. Cuman di 480 piksel. Oh iya, efek partikel tadi itu jadi detail kecil yang kece sih. Waktu kita switch kamera belakang ke depan atau sebaliknya juga ada efek kayak glow partikel gitu. Selain punch hole tadi, hal lain yang jadi komplain gue adalah soal bezel. Di Infinix Note 8 ini lumayan tebal, apalagi di bagian bawah. Kalau nggak kepotong bezel, layarnya udah bisa dibuat ngepas 7 inci atau bahkan sekalian lebih. Tapi ya agak mungkin juga harus seperfect itu kalau ingat sama harganya. Waktu unboxing gue juga bilang kalau dia speakernya cuman mono aja, tapi gue salah. Ternyata dia udah stereo alias dual speaker.
Speaker satu lagi terselip di bagian atas yang jadi kayak poni tipis begini. Dan secara kualitas, audio yang dihasilkan stereo speakernya udah mantep. Treble dan bassnya udah lumayan. Dan soal bobot, dia beratnya 210 gram. Itu hampir sama kayak Blackshark 3 yang pernah gue coba dulu. Tapi kalau inget wujudnya yang gede dan layar yang luas, wajar-wajar aja sih kayaknya. Dan jangan salah, ini build quality-nya bukan kaca kristal atau metal ya, tapi plastik polikarbonat. Tapi karena dibikin rapi dan solid, kelihatannya jadi kayak terbuat dari material yang premium. Padahal ini masih polikarbonat, alias plastik. Oke, sekarang kita bahas performa dari HP ini buat urusan yang paling diburu. Apalagi kalau bukan buat ngegame. Karena ini kan dijual sebagai HP gaming oleh Infinix. HP ini sendiri menggunakan chipset seri G dari MediaTek, yaitu Helio G80 dengan fabrikasi 12 nanometer. COD Mobile bakal lancar jaya di preset low kalau mainnya buat Battle Royale. Tapi kalau main mode multiplayer dia bisa di medium high. Sementara buat PUBG Mobile udah bisa di smooth extreme dengan frame rate per second sekitar 40-50an. Tapi untuk game sejuta umat Mobile Legends entah kenapa dia belum bisa buka mode high frame rate ultra. Tapi hebatnya dia udah punya gyroscope yang normal, hampir kayak nggak ada delay. Catatan ya, HP ini akan nge-lag atau akan terasa frame drop waktu main game ketika ada masuk notifikasi. Dan untuk menghindari hal tersebut, kita wajib mengaktifkan mode game supaya bisa ngeblokir notifikasi yang masuk, baik itu dari WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Terus kita lanjut ke bagian yang juga kayak nonjol banget dari HP ini, yaitu soal kameranya. Infinix Note 8 ngebawa konfigurasi yang rame, mau itu di belakang atau depannya. Di belakang ada sensor utama wide angle 64 megapiksel dan 3 sensor pendukung meliputi makro, depth, dan sensor PGA yang masing-masing sama 2 megapiksel aja. Kamera belakangnya juga bisa ngerekam video maksimal di resolusi 2K 30 fps. Terus buat urusan selfie dia ada sensor 16 megapiksel dan satu lagi sensor depth buat bokeh 2 megapiksel. Dan baik kamera depan atau belakang, dia sama-sama udah ada fitur steady alias stabilisasi buat goyangan, maksudnya supaya ngurangin goyangan waktu kita ngerekam. Buat hasilnya gimana? Berikut adalah foto dan video menggunakan kamera belakang maupun kamera depan Infinix Note 8. Oke, ini adalah perekaman menggunakan kamera belakang Infinix Note 8 di resolusi 2K. Ini nggak bisa aktifin steady alias stabilisasi. Dan ini adalah perekaman menggunakan resolusi 2K di kamera depan. Kamera depan nggak bisa ngaktif, resolusi 2K nggak bisa ngaktifin steady. Jadi cuman bisa kayak gini aja. Dan seperti yang terlihat, langitnya hilang. Ini kondisi lagi mendung, apalagi kalau matahari lagi terik-teriknya, mungkin bakal hilang semua. Oke, ini adalah perekaman menggunakan resolusi Full HD dengan steady yang aktif, alias stabilisasi. Dan gimana dynamic range exposure-nya, apakah lumayan atau kacau? Udah oke sih, walau langitnya hilang. Oke.
Woi bocil, main Pep gak? Dan menurut gue gimmicknya Infinix cukup ekstrim sih. Angka 64 megapiksel itu kan gede banget. Bikin sebagian orang jadi mikir kalau kualitas kamera ini HP lumayan bagus. Atau bagus banget. Tapi ekspektasi tersebut mungkin akan buyar buat beberapa orang. Karena jawabannya nggak demikian. Lumayan, masih tergolong. Tapi kalau bagus, enggak. Buat lo yang suka nyamarin muka dengan ngilangin jerawat atau bekas-bekas flek, pakai mode beauty itu bisa ketutupi. Selain itu, ada juga mode kamera yang bisa bikin kita jepret dengan masukin efek-efek kuping kucing atau serigala begini. Ada juga fitur video bokeh sih, tapi sayang bokehnya kacau. Fitur video bokehnya kayak asal ada aja gitu, soalnya kerasa banget minusnya. Waktu kita rekam, dia FPS-nya suka drop, terus kuping efek bokehnya juga suka lepas. Dan itulah tadi alasan mengapa gue bilang satu kamera depannya kerasa agak useless. Karena kayaknya akan jarang orang buat make dan betah juga buat makainya. Tapi spesialnya, waktu gue nyalain kamera depan, di situ ada fitur flash yang jarang gue temuin di HP-HP lain. Ini fitur yang lumayan bermanfaat sih buat gue. Lanjut ke urusan lain. Infinix Note 8 ngebawa konektivitas yang tergolong lengkap buat gue. Jack 3,5mm ada, USB Type-C juga ada, dan fingerprint alias sensor sidik jari juga ada di sini tentunya. Sensor sidik jarinya bukan di belakang yang biasanya digunakan oleh HP-HP harga selevel dari merek sebelah, tapi ada di samping yang sekalian ngerangkep jadi satu tombol sama power. Gue juga suka banget sama sensor sidik jarinya, soalnya responsif banget. Fitur fingerprint HP ini kerasa kayak bener-bener ngebut. ZF. Buat SIM tray-nya, dia ada slot ekspansi memori eksternal. Terus ada juga 2 slot buat nano SIM card. Maksimal kapasitas buat ekspansi eksternalnya adalah 2000 GB alias 2 tera. Bagi sebagian orang yang pengen nyimpen data gede di HP buat backup atau penyimpanan tetap, itu pasti kepake banget sih. Cuman gue yakin, buat kebanyakan orang kayaknya kapasitas 128 GB udah lebih dari cukup. Oh iya, ngomong-ngomong, HP ini dijual dengan 2 varian, yaitu RAM 6/64 GB dan juga 6/128 GB. Sementara buat varian warna ada 3, yaitu abu-abu, biru, dan warna green. Selain bezel dan punch hole tadi, satu lagi komplain gue dari HP ini adalah UI-nya yang gue kurang sreg. Karena untuk keseluruhan tampilan aplikasinya dibikin kayak daftar vertikal ke bawah gitu. Gue kurang nyaman sama UI-nya karena terkesan kayak terlalu klasik. Jadi mungkin buat lo yang juga beranggapan sama, kurang nyaman sama user experience alias tampilan menunya, solusinya adalah menggunakan custom UI pihak ketiga. Oh iya, custom ROM juga ngurangin iklan-iklan sih. Buat lo yang paranoid banget sama kuota kekuras tanpa sebab, di HP ini ada yang namanya mode WhatsApp. Jadi fitur itu ngebikin kuota kita hanya terpakai untuk penggunaan WhatsApp aja. Dengan demikian, maka pemakaian kuota akan lebih irit dan hanya fokus buat WhatsApp. Hardware udah oke, software juga udah oke, cuman kurang sedikit sama UI-nya aja. Dan part terakhir sebelum gue tutup, HP ini dia punya baterai 5200 mAh dengan pengisian ulang berkecepatan 18 watt. Durasi ngisi baterainya 2 jam lebih masih. Lumayan lama. Tapi lamanya dia bisa tahan bisa sampai seharian kalau lo cuma pakai sekedar sosmedan atau multitasking. Kalau buat main game ya bisa sekitar setengah harian lah. Oke, kesimpulan gue, ini udah cakep. Dengan harga 2,1 jutaan aja kita udah menang banyak. Mulai dari RAM 6 GB, layar segede hampir 7 inci, speaker stereo, layar yang gede tadi, lancar nge-game, kamera yang lumayan cakep, dan banyak lagi. Kalau ditanya apa salah satu HP 2 jutaan terbaik, memori otak gue pasti langsung ingat HP ini, yang emang adalah salah satunya. Dan karena bakalan gue pakai selama beberapa tahun ke depan juga sih. Kalau ada debat soal mendang-mending, gue bakalan masukin HP ini sebagai penantang utama. Sampai segitu yakinnya gue. Ini tuh HP murah yang udah kece abis sih. Thank you Infinix. Oke, sekian aja buat experience gue soal Infinix Note 8. Semoga bisa jadi referensi, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknoday berikutnya.